Shalom Tiberias. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, firman Tuhan yang katakan diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Salah satu ciri orang yang mengandalkan Tuhan, dia suka beribadah, dia suka bersekutu kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka pagi hari yang indah ini, setiap kita yang beribadah kepada Tuhan Yesus, imani kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan Yesus. Ada amin Bapak Ibu. Dan sebentar kita juga akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang akan dipimpin oleh gembala sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita boleh imani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, saat kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan cara yang benar, dipimpin oleh orang yang benar, ada kuasa, ada mujizat Tuhan bagi setiap kita. Yang sakit pasti Tuhan Yesus sembuhkan, yang butuh jalan keluar pasti Tuhan beri jalan keluar bagi setiap kita. Ada amin Bapak Ibu. Yang setuju dan yang percaya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu luar biasa. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami, Tuhan boleh tibakan setiap kami di tempat ini dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Mengucap syukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Maka saat ini ya Tuhan Yesus, kami bawa setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk menyembah, memuji, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih Gereja Tiberia, setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa setiap pujian kami ya Tuhan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang begitu luar biasa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Lebih sungguh lagi katakan mulia, sembah Raja mulia. Sama-sama. Mulia, sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Sama-sama katakan mulia, agung kerajaannya, dari sorga, dari sorga datang untuk senap umatnya.
puji Dia. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Sembah Dia, sembah Raja mulia. Katakan Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang layak ditinggikan. Gereja Tiberias, sama-sama kita katakan mulia. Sembah, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Agung kerajaannya dari sorga, datang untuk senap umatnya. Dengan segenap hatimu, mari kita puji Dia sama-sama. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia. Terima kasih Tuhan. Sembah Raja mulia. Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. Mari kita sambil bangkit berdiri sama-sama. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mari sembah Dia. Sembah Raja mulia. Katakan Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan jadi Raja. hanya Tuhan Yesus yang layak kami muliakan. Hanya Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan. Engkau Raja di atas segala raja. Mari gereja Tiberias, sama-sama kita boleh sembah Dia. Dipuji, ditinggikan, hormat dan muliakanlah.
sembah Raja mulia. Katakan, Dia telah lahir. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Lebih sungguh lagi, mari kita puji Dia. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Kami bawa hormat kami, hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. mari sembah Dia. Sembah Raja mulia. Katakan, Dia telah lahir. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Katakan, Dia telah lahir. Dia telah lahir, dimuliakan. Dia telah lahir, dimuliakan. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari sembah Dia. Oh, kami sembah, kami sembah. Oh, sana kami muliakan nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Engkau Raja kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah penolong kami. Hanya Kau Yesus Tuhan. Engkaulah penyembuh kami. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang layak dimuliakan. Engkau yang layak dipuji. Hanya Kau yang layak kami sembah. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami ya Bapa. Kasih-Mu begitu luar biasa bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan akan kasih-Mu yang begitu berlimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar saat ini ya Bapa, hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sama-sama, karena kita Dia menderita, karena
kita, Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita. Karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sama-sama. Telah ku dapati jalan kehidupan, tak kala ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Puji Dia. Karena kita yang menderita. Karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Lebih sungguh lagi katakan karena kita. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu begitu luar biasa bagi setiap kami. Kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, darah-Mu menyucikan setiap kami, darah-Mu menebus, darah-Mu menyelamatkan setiap kami. Kami sangat bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkau begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Saat ini kami siap bersorak, melompat, bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Yang percaya darah Yesus melayakan Bapak Ibu dan saya, beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan. Katakan ku tak pandang dari suku mana, dari gereja mana. Mari bersama-sama kita mengucap syukur. 1, 2, 3, go. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan hati bersyukur datang ke hadirat Tuhan Yesus. Amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Tak pandang dari gereja mana, boleh tunjukkan kanan kiri Bapak Ibu. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari katakan bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Tak pandang, aku tak pandang dari suku mana,
ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari lebih dahsyat lagi tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Sama-sama dengan hati bersyukur. Ku tak pandang dari sudut mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Mari dimanapun setiap kita menyembah Tuhan Yesus seperti hatiku. Engkaulah saudara dan saudariku. Gereja Timelios, dalam Yesus kita bersaudara. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dia yang layak dipuji. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari lambaikan tangan Bapak Ibu yang percaya Tuhan Yesus dahsyat, amin. Kuasanya nyata di tempat ini. Dia hadir, Dia melawan, Dia memulihkan. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Allah kita, amin. Semua, 1, 2, 3, go. Dalam Yesus, haleluya. Ini ucapan syukur kami. Cinta keluarga Allah, 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 cinta keluarga Allah. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita yang hidup, Allah kita yang luar biasa, amin. Yang percaya kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini, boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Katakan haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Timelios. Mari datang dengan hati mengucap syukur. Mari bangkitlah gereja Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Bersiap maju jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Siap-siap. Api kemuliaan-Nya tercerah
surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Tepuk tangan di atas kepala kita buat Raja di atas segala raja. Amin. Mari sama-sama Tiberias. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Mari angkat syukur kita. Biarlah rohmu menyala-nyala. Lebih dahsyat lagi Tiberias. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Sama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang mau melayani Tuhan berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa dalam pujian, amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Kita percaya Roh Kudus hadir memberkati dan menyelamatkan setiap kita, amin. Amin. Kasih suaramu pagi hari ini hanya bagi Yesus Sang Juru Selamat. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya semua. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari dengan iman sama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia semua. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah berapi umatnya, nyata kuasanya. Tuhan Yesus, kami mau nyatakan bahwa kuasa-Mu selalu nyata waktu kami percaya. Kami alami bersama-Mu Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, amin, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Yang mau terima kuasa, angkat tanganmu Tiberias sama-sama. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba,
keras suaramu saudara. Hanya untuk Tuhan Yesus kami tahu. Oh, 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 oh. Makasih Tuhan. Sekali lagi bersama-sama saudara. Oh, oh, oh. Anggur baru tercurah penuhi umatnya. Hati kami penuh pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Yes Lord. Umatnya nyata kuasanya. Oh sama. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Percaya sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah. Hanya bagi Yesus yang kuasanya nyata. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu sama-sama pagi siang hari ini kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sungguh besar, untuk berkat-Mu yang sungguh melimpah dalam hidup ini Tuhan. Kami sadar sebab itu kami datang Tuhan di hadapan-Mu dengan ucapan syukur buat semuanya Tuhan. Darah-Mu yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan yang memberikan kami damai sejahtera. Sebab kemenangan kami tahu telah terjamin dalam Engkau Tuhan Yesus. Hari ini kami datang Tuhan hanya untuk mengucap syukur. Karena kami tahu perbuatan yang besar Tuhan pasti adakan waktu kami menyembah. Ini kami Tuhan Yesus. Bahwa kami melihat Tuhan. Bahwa kami mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memuji-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan saudara. Kita angkat kedua tangan kita tinggi sama-sama di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Darah Yesus, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh tangan bagi Tuhan kita saudara. Engkau Allah yang membenarkan setiap kami Tuhan. Damai-Mu Tuhan hadir bagi kami yang berdosa. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Engkau Bapa yang benar Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu dengan percaya. Kami minta Tuhan singkirkan segala keraguan kami Tuhan siang hari ini. Semuanya katakan, oh darah Tuhanku,
sungguh sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah Tuhan hidupku hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya, haleluya. Ini syukur kami Tuhan. Ini nyanyian kami yang kami berikan dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang percaya. Dan kami tahu dalam Engkau kami terima keselamatan. Dan kami berterima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan yang sungguh nyata di tempat ini. Ini pujian kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling mulia saudara bagi Tuhan kita, saudara. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan. Dan sama-sama terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Berjuanglah masuk pintu yang sesak itu atau pintu yang sempit. Jalan yang sempit itu adalah kita tidak memaksakan jalan kita sendiri, tetapi kita akan tempuh jalan dari Tuhan Yesus. Apakah sukar mengerjakan kehendak Allah? Akan sangat sukar jika kita selalu ingin mengambil jalan kita sendiri, dan sangat susah melakukan kehendak Allah jika kita sudah terbiasa tidak taat. Jadi mengapa Tuhan Yesus menyuruh kita untuk berjuang? Kuasa Allah akan dinyatakan dikala kita taat. Jangan biarkan keraguan atau kebimbangan merasuki pikiran kita, tetapi hendaklah kita taat pada firman Tuhan dan perbesar iman percaya kita, maka kuasa Allah akan nyata bagi kita. Tuhan Allah akan membuka pintu berkat bagi kita. Kita memperkatakan firman Tuhan dengan iman akan mengundang kuasa firman menjadi kenyataan. Maka kita jaga mulut lidah kita dari hal-hal yang negatif. Karena ucapan kita memiliki kuasa untuk membuka atau menutup pintu berkat. Kita dapat kalahkan kesenangan dari dosa dan juga daya tarik dunia. Mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan isi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka kita dimampukan untuk kalahkan dosa dan daya tarik dunia. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang kita Ibu Pendeta Darneti Pariaji dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelumnya izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darneti Pariaji dengan judul Bagaimana untuk kita tidak gagal dalam beriman. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimana untuk kita tidak gagal dalam iman. 1. Banyak membaca dan mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 dan Matius 4 ayat yang keempat. Iman kita bertumbuh melalui membaca dan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberi kehidupan dan kekuatan, serta sebagai makanan rohani bagi roh dan jiwa kita.
Firman Tuhan membuat hidup kita segar, rohani kita tidak layu, dan efeknya adalah keberhasilan atau selalu menghasilkan buah. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Banyaklah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. 2. Perkatakan firman Tuhan selalu. Yosua 1 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus menghendaki agar kita melepaskan iman dengan mengucapkan firman Tuhan. Jika firman itu diucapkan dan keluar dari mulut kita, maka firman Tuhan akan berkuasa untuk mengubah hidup kita. Persamaan antara khawatir dan iman adalah memikirkan hal-hal yang akan datang. Kekhawatiran adalah berpikir dan mengucapkan hal-hal buruk yang akan terjadi. Tetapi iman berpikir dan mengucapkan hal-hal yang indah dan berkat untuk kita alami. Jadi pilihannya ada pada kita. Apakah kita mau khawatir atau beriman tentang masa depan kita. 3. Hidup dalam kasih dan pengampunan. Markus 11 ayat 24 sampai dengan 25 dan Galatia 5 ayat yang ke-6. Tantangan untuk iman bertumbuh dan mengalami kuasa firman Tuhan adalah kita mau hidup dalam kasih dan pengampunan. Kita harus mengampuni supaya kita terlepas dari kepahitan dan dendam. Karena hal itu menjadi penghalang berkat dan penghalang iman kita untuk bertumbuh. Jika kita mengampuni, maka kita akan berjalan dalam otoritas yang kuat. Tetapi jika kita tidak mengampuni, maka kepahitan dan dendam akan seperti penyakit, akan menggerogoti diri kita. 4. Selalu bangkit kembali dan lihat sisi positifnya. Amsal 24 ayat 16. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan adalah permulaan dari hal baru yang lebih baik dari apa yang kita jalani sebelumnya. Bangkitlah kembali. Berapa kali pun iman kita gagal, dan lihat sisi positifnya. Gagal dalam iman sekalipun, jangan putus asa, jangan frustasi atau sedih. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada siang hari yang indah ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah. Kami boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur,
didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Lebih sungguh lagi. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Mari sambil bangkit berdiri, sambut firman Tuhan, sama-sama katakan how great, how great. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. How great, 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 how great is our God. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Terima kasih pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau bekerja terlebih dahulu, Engkau yang berbicara terlebih dahulu ya Tuhan Yesus, untuk menguatkan iman kami, membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta Kau urapi, penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias, dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul mengapa kita manusia membutuhkan mujizat ya. Artinya mujizat ya. Mujizat itu memang selalu terjadi di dalam Tuhan Yesus ya, melalui diri Tuhan Yesus kepada kita anak-anaknya ya. Yang mana ya itu hak Tuhan untuk memberikan mujizat kepada kita, tetapi kita bisa minta karena sumber mujizat adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, kita perlu mujizat bukan artinya kita Kristen kanak-kanak. Saudara sekalian, setiap orang butuh mujizat, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sudah rohaninya tinggi sekalipun juga butuh mujizat. Saudara sekalian, marilah kita melihat ya mengapa kita manusia membutuhkan mujizat. Saudara sekalian, kita baca, Pendeta Fandi bacakan dari Markus 2 ayat 1 sampai 12, cukup panjang saudara sekalian, tetapi kita lihat di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Pendeta Fandi silahkan. Markus 2 ayat 1 sampai ayat 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat
bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Demikian firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, kita sudah dengar ayat ini, saudara sekalian, cukup panjang, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, ya, kuasa Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Tuhan Yesus itu mengajar, ya, menyembuhkan dan juga mengusir setan, ya. Tetapi juga kalau kita lihat ayat ini, bahwa Yesus mengajar disertai dengan kuasa. Pengajaran dan kuasa adalah 2 hal yang harus berjalan bersama-sama. Karena pengajaran tanpa kuasa ya nothing, ya saudara. Kuasa dan pemberitaan firman itu harus berjalan bersamaan, maka itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan dan kedewasaan bagi orang yang menerima mujizat atau kuasa. Alkitab katakan bahwa pemberitaan tentang Kristus bukan hanya disampaikan dengan kata-kata belaka, tetapi dengan tanda-tanda heran. Juga Alkitab katakan bahwa apa yang tidak pernah kamu pikirkan atau timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah kamu lihat, itu yang Allah sediakan bagi kamu. Jadi itu bisa disimpulkan adalah mujizat, saudara sekalian. Mengapa kita manusia perlu mujizat, saudara sekalian? Pendeta Fandi tolong dibacakan di Mazmur 103 ayat 13 sampai 18. Ya, Pendeta Fandi. Mazmur 103 ayat 13 sampai ayat 18. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Mazmur 103 ayat 13 sampai 18 katakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia, saudara. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Dan apabila ada angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia,
dan keadilannya bagi anak cucu dan bagi orang-orang yang berpegang kepada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya, saudara sekalian ya. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya, saudara. Kalau kita lihat saudara sekalian ya, kita butuh mujizat ya saudara. Karena Bapa tuh sayang sama kita ya saudara sekalian. Bapa tuh sayang sama kita. Kita ini manusia terbatas. Kita butuh mujizat saudara sekalian. Nomor satu adalah karena kita sebagai manusia kita terbatas. Sebagai manusia kita terbatas. Penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Manusia dalam berbagai keluar biasaan pikirannya, ciptaannya, karyanya, kemampuannya, pada akhirnya harus mengakui juga keterbatasannya, saudara. Keterbatasan manusia bukan karena dosa, tetapi merupakan hakikat manusia itu sendiri, saudara. Tetapi ditambah dengan dosa, membuat keterbatasan manusia itu menjadi lebih berat, ya. Makanya jangan buat dosa, saudara sekalian. Karena kita manusia sudah terbatas. Mengakui keterbatasan bukan tanda tidak beriman. Justru sebaliknya, merupakan tindakan iman ya dari kita yang sekaligus mewujudkan sikap realistis yang harus kita selalu manusia kembangkan, saudara sekalian. Jadi kita harus berusaha dan tidak pesimis dalam menjalani hidup hari-hari kita. Tetapi justru berpegang selalu pada firman Tuhan, dan kita akan dapat melakukan hal-hal yang berpotensi besar yang Tuhan berikan di tengah-tengah keterbatasan kita. Sebagaimana di Yohanes 14 ayat 12-14 katakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, ya. Inilah kita, saudara. Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar kata Tuhan Yesus daripada Tuhan Yesus itu sendiri, saudara sekalian ya, luar biasa. Jadi kita harus berusaha dan tidak pesimis dalam menjalani hidup hari-hari kita, tapi justru berpegang selalu kepada firman Tuhan, dan kita dapat melakukan hal-hal yang berpotensi besar, melakukan hal-hal yang lebih besar kata Tuhan Yesus daripada Tuhan Yesus yang Tuhan berikan di tengah-tengah keterbatasan kita. Jadi hal pertama mengapa manusia butuh mujizat adalah satu, karena manusia terbatas, saudara sekalian. Kemudian Pandi tolong bacakan 1 Yohanes 4 ayat 4, Pendeta Pandi. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Demikian firman Tuhan. Iya, terima kasih. 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, saudara sekalian. Ini roh Allah lebih besar ya. Roh Tuhan Yesus lebih besar di dalam kita daripada roh yang ada di dalam dunia. Yang kedua, kenapa kita manusia perlu mujizat? Karena iblis atau kuasa gelap atau seperti ini dikatakan nabi-nabi palsu selalu ingin menghancurkan hidup kita, saudara sekalian. Jadi kita harus ingat diri kita, saudara sekalian, kita manusia terbatas dan kita tahu bahwa kuasa gelap iblis selalu ingin menghancurkan hidup kita, saudara. Iblis selalu mempunyai rancangan yang buruk bagi kehidupan kita manusia. Tidak terkecuali kita orang-orang percaya, ya saudara. Kuasa gelap atau iblis suka melihat orang Kristen selalu khawatir, takut, bimbang, ya. Itu adalah agenda iblis untuk menyerang manusia, saudara. Menyerang di segala aspek kehidupan manusia,
baik dari segi ekonomi, keluarga, rumah tangga, pelayanan, dan sebagainya. Sehingga manusia kehilangan damai sejahtera, sukacita hilang, dan mulai ragu dengan kuasa Tuhan, yang berakibat manusia mulai mencari pertolongan kepada ilah-ilah lain. Itulah serangan iblis, saudara sekalian. Dan mujizat diperlukan di sini. Mujizat adalah berarti kita telah mengambil kembali apa yang iblis atau dosa atau kuasa gelap rebut dari kita. Sehingga kita berjalan dalam hak kita sebagai anak-anak Allah. Saudara, saya ulangi, mujizat adalah berarti kita telah mengambil kembali apa yang iblis atau dosa atau kuasa gelap atau ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus yang direbut dari kita. Sehingga kita berjalan dalam hak sebagai anak-anak Allah, saudara sekalian. Untuk itu kita harus hidup sepenuhnya dalam firman Tuhan. Menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Itu penting, saudara sekalian, ya. Tuhan Yesus tadi katakan, ya saudara sekalian, kalau kita melakukan firman Tuhan, ya saudara sekalian, ya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya, ya saudara sekalian. Nah, itulah Tuhan Yesus. Kalau kita hidup dalam Tuhan Yesus dalam firman-Nya, kita akan dijawab doa kita atau keinginan kita, ya, seturut kehendak Tuhan. Jadi waktu kuasa gelap itu mencoba menyerang dengan berbagai cara apapun, kita akan berdiri tegak dan berkata, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, saudara sekalian, ya. Tadi saya sudah katakan, ya. Jadi hal yang kedua, mengapa manusia perlu mujizat? Karena iblis selalu ingin menghancurkan hidup kita, saudara sekalian. Kemudian Pendeta Fandi tolong bacakan Roma 3 ayat 23, Pendeta Fandi. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga, saudara sekalian, mengapa kita manusia memerlukan mujizat? Karena dosa telah menghambat berkat-berkat Allah, saudara. Ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah seperti dikatakan di Roma 2:3, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia sebenarnya terhambat untuk menerima berkat Allah. Mujizat Allah mengembalikan segala sesuatu yang tadinya menghambat berkat-berkat Allah itu, saudara. Allah selalu merasakan hidup kita diberkati. Tapi karena dosa, Tuhan izinkan masalah masuk dalam hidup kita. Supaya apa, saudara? Supaya menarik perhatian kita dan kita datang kembali kepada Tuhan. Dan dengan kita kembali hidup di dalam Tuhan, maka Allah akan kembali memulihkan kita, saudara. Mujizat itu terjadi untuk kemuliaan Allah. Kalau bukan kasih dan anugerah Tuhan, kita tidak ada sebagaimana kita ada sekarang ini, saudara sekalian. Kalau kita sepenuhnya hidup di dalam firman Tuhan, akan menjadi orang-orang yang rendah hati, ya, merendahkan diri, merendahkan hati, saudara, dengan sesama juga hadapan Allah, akan menjadi orang-orang yang siap berkorban dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Dan kita akan berkata, Tuhan, biarlah lewat hidupku banyak orang diberkati, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga, mengapa kita manusia perlu mujizat? Karena dosa telah menghambat berkat-berkat Allah. Ada 3 hal, saudara sekalian, kita mengapa manusia perlu mujizat. Karena manusia pertama adalah manusia terbatas. Kita sebagai manusia terbatas. Yang kedua, karena iblis selalu ingin menghancurkan hidup kita. Dan yang ketiga, karena dosa telah menghambat berkat-berkat Allah, saudara sekalian. Nah, untuk itu marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Hidup menjadi pelaku daripada firman-Nya. Hidup menyenangkan hati Tuhan, saudara sekalian, ya. Dan juga hidup jangan mendukakan hati Tuhan. Hidup di dalam kekudusan-Nya, saudara sekalian, kekudusan Allah.
Tuhan Yesus katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Dan juga jangan mendukakan hati sesama, saudara sekalian, jangan menyakiti hati sesama, jangan berbuat jahat, saudara sekalian ya. Karena Tuhan menghendaki kita saling mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kata Tuhan Yesus. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Tuhan menghendaki kita, nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus katakan, hendaklah namamu tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, saudara. Jadi, kalau nama kita sampai tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, di Wahyu 20 ayat 14-15 katakan, kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian kekal, lautan api, miliaran tahun, saudara sekalian. Ya, saudara. Dan juga Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan. Karena Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, maka ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapa di atas tahtanya, saudara. Kita juga dikehendaki untuk menang di dalam hidup ini, saudara sekalian, di dunia ini. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, saudara. Juga Tuhan Yesus katakan, saudara sekalian, bahwa siapapun kita ya yang ingin hidupnya diberkati atau bahagia, kita harus jadi pelaku firman. Tuhan Yesus katakan, siapa yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, ya, yang menyelami firman Tuhan, otomatis yang menyelidiki firman Tuhan, ya, yang selalu mau menyatu dengan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengingatnya dan menghafalkan dan melakukan firman Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia, saudara sekalian. Juga Tuhan Yesus ya ingin kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus, selalu menyatu dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian ya. Kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus Kristus ya, kita memperingati karya keselamatan yang telah Allah kerjakan untuk kita, saudara sekalian. Kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni dosanya. Nah, Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Ini perintah dari Tuhan Yesus, saudara sekalian ya. Kita harus menyatu selalu dengan tubuh darah Yesus, untuk memperingati Yesus, untuk ingat Yesus selalu. Dan kita memakai minyak urapan sebagai proteksi diri kita, saudara sekalian ya. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah semua yang aku ajarkan kepada mereka, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita dikehendaki menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Kita dikehendaki untuk mengabarkan kabar baik dari Tuhan, kabar keselamatan itu. Dan kita dikehendaki untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, saudara sekalian. Lakukanlah itu, saudara sekalian. Apapun profesi kita, keberadaan kita dalam hidup ini, kita kabarkan cara berbicara dengan seorang-orang di komunitas kita atau orang yang kita temui. Keluarkanlah firman Tuhan. Satu demi satu, saudara sekalian ya. Cukup hati-hati, tetapi itu akan membawa kebahagiaan bagi orang yang mendengar ya. Di samping kita sendiri ya, tetapi juga orang yang mendengar pasti akan sejahtera. Karena itu adalah kata-kata Allah yang menciptakan orang tersebut, saudara sekalian. Jadi jangan takut untuk mengabarkan kabar baik atau beritakanlah kata-kata Tuhan Yesus. Kadang-kadang saudara ya, kata-kata Tuhan Yesus itu kita katakan kepada orang-orang, saudara sekalian ya. Maka orang itu akan sejahtera, saudara sekalian, dan dia mengerti mengapa Yesus adalah Allah ya, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian. Dalam hidup marilah kita memuliakan Tuhan, dan dalam hidup juga kita selalu bertobat setiap hari. Tidak ada hari tanpa pertobatan. Bertobat dan bertobat. Dan juga belajar dan belajar tiap hari. Belajar firman Tuhan, belajar juga dalam kehidupan ini, belajar di dalam rumah tangga, saudara sekalian. Kita tidak tahu masalah yang akan masuk ke dalam diri kita, apa kita tidak tahu, saudara sekalian. Untuk kita selalu belajar dan belajar, saudara sekalian. Ya, masalah atau kesulitan Tuhan izinkan terjadi kadang-kadang itu untuk mendewasakan iman kita, saudara sekalian. Rohani kita akan lebih naik. Kita diminta oleh Tuhan kalau ada masalah diizinkan oleh Tuhan terjadi. Tuhan ingin kita intim dengan Tuhan. Tuhan ingin kita dekat dengan Tuhan, saudara sekalian ya. Untuk itulah saudara sekalian, marilah kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, memakai minyak urapan, selalu diurapi Roh Kudus, tutup bungkus darah Yesus ya, dipenuhi roh, jiwa dan tubuh kita dengan
Roh Kudus. Dan kemudian kita minta darah Yesus membungkus kita, dan kita klaim darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sehat dan sembuh. Dan juga kita minta pasukan malaikat untuk menjaga kita dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita, saudara sekalian. Dan kita minta juga biarlah kasih, kuasa, dan mujizat Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Dan juga kita minta selalu hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang kita lakukan berasal daripada Tuhan dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita perlu mujizat, saudara sekalian, ya. Mujizat bukanlah Kristen kanak-kanak, bukan, saudara sekalian. Setiap orang butuh mujizat, ya. Meskipun kita memang harus dewasa rohani kita harus penuh dengan firman Tuhan dan pelaku firman Tuhan. Kenapa kita manusia butuh mujizat? Ya, saudara sekalian, satu, karena kita manusia terbatas. Kedua, karena iblis selalu ingin menghancurkan hidup kita. Dan yang ketiga, karena dosa telah menghambat berkat-berkat Allah. Demikianlah saudara sekalian, sekian pemberitaan firman dari saya. Saya percaya kita semua sebagai anak Tuhan Yesus, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Amin, saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Agustin Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang atas firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Firman Tuhan yang luar biasa, memberkati kami semua. Kami diajar tentang betapa kita semua manusia butuh mujizat. Terima kasih, doa kami buat Ibu Gembala, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, dan Tuhan terus pakai secara luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar tentang kita butuh mujizat. Nah, saya mau tanya sama saudara, saudara pernah mengalami mujizat? Pernah? Yang pernah mengalami mujizat boleh lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Yang belum pernah mengalami mujizat, ada? Ada? Nah, kalau ada itu berarti salah, saudara. Jadi semua orang pernah mengalami apa? Mujizat. Kenapa, saudara? Yang pertama karena tadi Ibu Gembala bilang bahwa karena kita manusia penuh dengan keterbatasan. Dan hidup kita ini adalah mujizat. Sama-sama bilang bersama saya, hidupku adalah mujizat. Amin. Saudara masih hidup itu mujizat, saudara. Amin. Saudara hidup itu bukan karena uang, bukan karena obat saudara, bukan karena jabatan saudara. Saudara hidup itu karena mujizat Tuhan. Amin. Saudara bisa narik napas, ya. Saudara bisa bernafas, itu mujizat. Coba ada di sini yang bisa tahan napas 5 menit, ada bisa? Ada. Kita tahan napas 1 menit aja rasa sesak sekali gitu, saudara. Nah, saudara bisa napas seenak-enaknya, tarik, buang gitu, saudara. Itu mujizat Tuhan. Amin. Saudara bangun pagi itu juga mujizat. Iya, coba saudara malam tadi tidur, lalu pagi-pagi Tuhan lupa bangunin saudara. Nah, kira-kira gimana, saudara? Udah pindah alam, saudara. Maka saudara bangun pagi itu mujizat. Nah, itu sebabnya hari ini kita semua butuh mujizat. Artinya manusia perlu mujizat. Jadi kalau ada orang bilang atau menentang mujizat, itu keliru, saudara. Kenapa? Karena hidup ini mujizat dan setiap hari kita selalu mengalami mujizat. Amin. Nah, yang kedua tadi Ibu Gembala sampaikan kenapa kita butuh mujizat. Yang kedua karena iblis selalu ingin menghancurkan hidup kita. Jadi penting sekali kita butuh mujizat. Dan yang ketiga, kenapa kita butuh mujizat? Karena dosa menghambat berkat Tuhan. Saya berdoa kita semua mengalami mujizat. Amin. Dan banyak mujizat yang akan terjadi baik dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, ya ekonomi kita. Karena dunia hari ini memasuki masa-masa yang sulit. Tapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Tuhan sanggup memberkati kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka sedikit saya menambahkan, lalu apa manfaat mujizat itu? Apa manfaat mujizat itu? Kita akan baca bersama dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 11, 12, lalu loncat nanti 17 sampai 20. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang apa? Stop. Oleh siapa Allah mengadakan mujizat? Paulus. Jadi Tuhan bisa pakai manusia,
Tuhan bisa pakai hamba Tuhan, Tuhan bisa pakai pendeta, Tuhan bisa pakai suami kita, Tuhan bisa pakai istri kita, Tuhan bisa pakai anak-anak kita, Tuhan bisa pakai sahabat kita untuk melakukan mujizat. Amin. Jadi Tuhan bisa pakai manusia untuk melakukan mujizat. Maka kita nggak boleh protes kalau di Tiberias ya, hamba-hamba Tuhan di Tiberias melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan mengadakan mujizat, karena Alkitab mengajar oleh Paulus Allah melakukan apa? Mujizat. Amin. Nah, terus ayatnya yang ke-12, sama-sama 2, 3 ya. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Dengan apa penyakit mereka lenyap? Dengan apa roh-roh jahat keluar? Dengan apa? Dengan apa? Sapu tangan. Jadi bayangin saudara, dengan sapu tangan, dengan kain Paulus, penyakit bisa lenyap, bisa sembuh, roh jahat bisa keluar. Maka kalau dengan minyak urapan terjadi mujizat, ini Alkitabiah. Amin. Alkitab aja kasih tahu sapu tangan kainnya Paulus bisa mengadakan mujizat. Masa dengan perjamuan kudus minyak urapan ada mujizat? Orang protes gitu saudara. Ya, setuju saudara? Bayangin dengan sapu tangan, dengan kainnya Paulus saja bisa mujizat. Alkitab ngajar dengan minyak urapan, roh-roh jahat dikalahkan. Dengan minyak urapan kita disembuhkan. Kita nggak boleh protes, kita harus bersyukur. Amin. Artinya apa? Itu Alkitabiah. Amin. Termasuk juga perjamuan kudus, saudara. Kenapa? Karena darah Yesus menyucikan dan memulihkan kita. Katakan amin. Maka kitab Yesaya bilang, Yesaya 53, oleh bilur-bilurnya apa? Kita menjadi sembuh. Dan dikutip lagi oleh Petrus, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi apa? Sembuh. Jadi salah atau tidak salah perjamuan kudus membawa kesembuhan? Tidak salah, benar, amin. Kenapa? Karena dikatakan apa? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sembuh. Darah Yesus adalah bilur-bilur Tuhan, amin. Kita semua terima darah Yesus, terima tubuhnya, kita bisa sembuh. Katakan amin. Nah, selanjutnya apa manfaat? Tadi Kisah Rasul 19, 11, 12 memberitahu kita tentang Tuhan memakai Paulus untuk mengadakan mujizat-mujizat. Lalu apa manfaat mujizat-mujizat yang dilakukan Paulus? Apa manfaat dari mujizat-mujizat itu? Kita baca ayat 17, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua. Dan makin masyurlah apa? Makin masyurlah nama siapa? Nama Tuhan. Maka ketika mujizat terjadi, yang terjadi selanjutnya apa? Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dimasyurkan. Jadi yang pertama, apa manfaat mujizat? Yang pertama manfaat mujizat, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Saya teringat mendiang Pak Parji pernah cerita tentang satu kesaksian. Ada seorang ibu namanya Ibu Linda, saudara. Maka Ibu Linda ini suatu hari sakit, lalu divonis nggak akan bisa hidup lagi gitu, saudara. Maka Bapak Reji datang, doakan dan kasih dia minyak urapan. Maka keluarganya minta udah doa pelepasan aja karena udah nggak bisa tertolong lagi, saudara. Maka Bapak Reji doakan, kasih minyak. Dan selesai didoakan, saudara, ibu ini, saudara, Ibu Encim ini lihat malaikat. Dia bilang, saudara, apa? Saya kok lihat malaikat. Malaikatnya dihitung, saudara. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, saudara. Dan akhirnya apa, saudara? Keluarganya yang bukan orang percaya, keluarganya yang bukan orang Kristen gitu, seorang percaya, saudara. Tiba-tiba apa? Salah satu keluarganya melihat
ibu ini Encim ini saudara dijemput malaikat. Jadi 2 orang, satu yang dijemput ini lihat 50. Keluarganya yang mendampingi pun lihat bahwa Encim ini, ibu ini dijemput malaikat. Dan akhirnya apa saudara? Memang ibu ini, Encim ini dijemput malaikat. Keluarganya yang tadinya bukan orang percaya, karena peristiwa ibu ini dijemput malaikat, semua mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi manfaat mujizat adalah nama Tuhan dimuliakan. Amin. Nama Tuhan dimasyurkan. Yang kedua, apa manfaat mujizat? Kita baca 18 sama-sama. 2, 3, ya. Banyak di antara mereka yang telah menjadi apa? Stop. Jadi banyak yang apa? Percaya. Lanjut. Datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan apa? Perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi yang kedua, manfaat mujizat membuat banyak orang percaya Yesus. Banyak sekali saudara di Tiberias, ya, orang yang sembuh akhirnya keluarganya ikut jadi percaya Tuhan Yesus, ya. Nah, ini pentingnya mujizat. Jadi mujizat itu yang kedua membuat orang menjadi percaya Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Amin. Yang ketiga, apa manfaat mujizat? Kita baca ayat 19 sama-sama. 2, 3, ya. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan apa? Pernah melakukan apa? Sihir, artinya nyembah setan. Terus mengumpulkan kitab-kitabnya. Stop. Mengumpulkan apa? Saya mau tanya ini, kitab apa ini? Kitab apa? Kitab apa? Kitab sihir, ya, bukan Alkitab ini. Kitab sihir. Mengumpulkan kitab-kitabnya. Lalu apa? Membakarnya. Apa yang dibakar? Kitab sihir di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir. Berapa? 50.000 uang perak. Apa maksudnya saudara? Orang-orang yang melakukan sihir lalu membakar kitab-kitab sihirnya. Artinya apa? Mereka bertobat. Amin. Maka yang ketiga, manfaat mujizat. Mujizat membuat orang bertobat. Amin. Ada banyak orang yang ketika mereka mengalami mujizat, mereka jadi bertobat. Tadinya selingkuh, tadinya mabuk-mabukan, tadinya judi, tadinya jahat sama istri. Setelah dapat mujizat saudara, akhirnya apa? Mereka bertobat. Ada orang saudara, suaminya serangan jantung saudara, tapi akhirnya Tuhan tolong selamatkan, nggak lewat saudara. Akhirnya apa? Jadi bertobat. Maka mujizat itu membawa orang bertobat. Katakan amin. Yang keempat, apa manfaat mujizat? Selanjutnya kita baca ayat 20. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan apa? Makin berkuasa. Maka yang keempat, apa manfaat mujizat? Mujizat membuat firman Tuhan menjadi tersiar. Artinya apa saudara? Menjadi diberitakan ke banyak orang. Amin. Jadi sekali lagi saya mau tanya, mujizat itu penting atau tidak penting? Penting. Siapapun saudara hari ini saya doa saudara mengalami mujizat. Amin. Dan percayalah mujizat masih ada dan mujizat terus bekerja dalam hidup kita untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Kita angkat pujian ini. Tuhan Engkau ajaib bagiku Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi sama-sama, Tuhan Engkau. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin
bagiku. Sama-sama katakan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Ini yang kami percaya Tuhan. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh percaya Terima kasih Tuhan. yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Kami letakkan pengharapan kami dalam Engkau Tuhan Yesus. Pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita semua. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami yang dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk perjamuan kudus, kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Sebelumnya Ibu Gembala meminta saya untuk melayani dalam perjamuan kudus, maka sama-sama kita percaya hari ini siapapun kita yang seperjamuan kudus bersama hari ini, kita semua dimeteraikan menjadi warga sorga, amin. Siapapun saudara yang sakit, disembuhkan, diberkati, tidak kekurangan, tidak krisis resesi ekonomi, semuanya diberkati seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya, amin. Mari bersama dengan saya kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Angkat di atas kepalamu. Mari bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung, tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi kami, keluarga kami, hidup kekal di sorga. Kami disempurnakan, tubuhku, jiwa rohku, agar kami akan bangkit pada hari kiamat, akan terbang ke awan-awan, akan masuk sorga. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kami sehat sempurna, tidak sakit, tidak gagal. Siapapun sakit kanker, sakit tumor, sakit diabetes, disembuhkan. Yang sakit jantung, disembuhkan. Kami tidak dioperasi, kami disembuhkan. Tidak TBC, tidak sakit perut, tidak sakit mah, tidak sakit ginjal, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami tolak segala virus, kuman, bakteri, virus COVID-19, HMPV dihancurkan. Kami tolak kanker, kami tolak tumor,
yang ada kiste tumor disembuhkan. Kami doa siapapun yang sakit hari ini disembuhkan, sudah diangkat di atas kayu salib. Kami doa hari ini kami semua sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami sudah disembuhkan. Kami doa segala penyakitku sudah sembuh, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita angkat cawan yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Mari angkat di atas kepalamu bersama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi kami, keluarga kami, hidup kekal di sorga, yang menyucikan pikiranku, perkataanku, segala perbuatanku. Kami berjanji hidup yang suci, hidup yang kudus, hidup yang jujur untuk siap masuk kerajaan sorga. Kami tolak segala dosa, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan. Pendeta Tiberias harus hidup yang suci, harus hidup yang kudus, harus hidup yang jujur. Pendeta yang saksi dusta, yang curi, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami bersama keluarga, keluarga yang kudus. Jauhkan kami dari perceraian, dari orang ketiga. Kami tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga, fitnah atas gereja. Dengan darah Yesus kami diurapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Dalam nama Tuhan Yesus, jantungku sempurna. Siapapun yang sakit jantung hari ini disembuhkan. Siapapun yang sakit ginjal, sakit gula, sakit diabetes disembuhkan. Pencernaanku sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, peredaran darahku sempurna. Tidak darah manis, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, kolesterol normal, gula normal. Kami doa disempurnakan tubuhku, jiwa rohku, agar kami akan bangkit pada hari kiamat, akan terbang ke awan-awan, akan masuk kerajaan sorga. Kami doa keluarga kami semua akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami doa segala penyakitku hari ini sudah sembuh. Saudara doa sejenak, sebut sakit saudara, apapun menjadi doa permohonanmu. Percaya hari ini sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kanker tumor dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit, segala kutuk dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memerintahkan Gereja Tiberias untuk mengucapkan bahwa perjamuan ini lebih dari roti mana. Zaman Musa, zaman roti mana. 40 tahun makan tidur di padang gurun. Perjamuan ini Tuhan yang mengajar hidup kami diberkati, dicukupi. Yang kedua, zaman roti mana. Setiap hari tubuh kemuliaan, jubah kemuliaan. Kami semua di akhir zaman ini yang seperjamuan kudus, kami semua akan bangkit hidup kekal di sorga sepanjang masa. Yang ketiga, zaman roti mana, setiap hari, kasut baru, sepatu baru. Tuhan yang mengajar kepada Tiberias, arti daripada kasut adalah kami semua adalah generasi majikan, generasi Tuhan. Kami tolak roh gagal, kami tolak roh miskin, kami tolak segala kutuk, kami tolak kutuk penyakit. Anak-anak muda diberkati, generasi the best, the biggest, generasi minyak anggur, mendapat beasiswa di dalam dan di luar negeri. Anak-anak Born Again Youth diberkati berhasil. Kami tolak kutuk gagal, kami tolak hutang-hutang pribadi, lunas bulan ini. Kami doa agar pekerjaanku,
karirku, usahaku, bisnisku, semuanya diberkati. Kami tidak kekurangan, kami tidak hutang-hutang pribadi. Segala penyakitku sudah disembuhkan, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus Tuhan. Inilah darah perjanjian baru. Inilah darah kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Amin. Kita akan doa untuk minyak urapan, saudara. Gereja Tiberias punya tugas, saudara, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan seperti zaman kisah para rasul, yaitu untuk apa? Untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan yang sakit, untuk menghancurkan kutuk. Banyak yang bersaksi, banyak yang terima mujizat, bebas bangkrut, bebas pilot. Anak-anak muda banyak yang bersaksi dapat beasiswa dalam dan luar negeri. Maka mari kita imani, kita terima hari ini kita diurapi dengan minyak kudus yang penuh kuasa dan mujizat. Amin. Mari angkat minyak bersama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Yang pertama, untuk muliakan Allah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, yang punya kerajaan sorga, hadir di tengah kami, berkati kami sebagai warga sorga. Berkati kami akan bangkit pada hari kiamat, terbang kawan. Kami semua bersama keluargaku, punya rumah di bumi, dan punya rumah di sorga. Yang kedua, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami diurapi dengan minyak urapan ini. Kami diberi kemuliaan, diberi kuasa yang segambar seperti Allah. Kami doa, kami diurapi mulia, segambar seperti Allah, artinya tidak sakit-sakitan, tidak gagal, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan minyak ini menghancurkan setan. Kami punya malaikat yang menjaga kami. Dengan minyak ini, orang-orang yang hutang-hutang lunas, bebas bangkrut, bebas pilot. Dengan minyak ini ada kuasa besar. Maka dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini mengurapi kami, agar kami sehat, sempurna. Apapun yang kukerjakan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami telah diurapi dengan minyak urapan minyak kudus. Maka kami doa siapapun kami yang seperjamuan kudus pada hari ini, kami semua dimeteraikan menjadi warga sorga. Kami dimeteraikan sebagai generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan di akhir zaman ini. Kami dikenyangkan, dipelihara sempurna. Apapun yang kami butuhkan, Tuhan cukupi. Kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak krisis resesi ekonomi. Siapapun yang sakit hari ini sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Siapapun yang kekurangan, yang krisis ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan sayangi. Bebas dari semua kutuk resesi ekonomi. Yang belum punya pekerjaan, Tuhan berkati agar punya pekerjaan, punya usaha yang berhasil. Maka Tuhan berkati sepanjang minggu ke depan juga diberkati. Semua punya malaikat, tidak celaka, tidak bahaya. Kami doa untuk Ibu Gembala Sidang, Pendeta Darniati Pareja dan keluarga. Ibu Gembala diberkati sehat, umur panjang, melayani dengan penuh wibawa kuasa ilahi dari sorga. Double berkat, double mujizat. Dalam nama Yesus akan menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk banyak jiwa, untuk mengenal Tuhan Yesus. Kami doa untuk seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia, diberkati, dimeteraikan warga sorga, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Sesuai dengan visi misi Tiberias, maka kami doa semua jemaat Tiberias dimeteraikan sebagai warga sorga, dimeteraikan sebagai generasi minyak dan anggur. Kami doa untuk seluruh pembicara di Gereja Tiberias Indonesia dapat melayani dengan penuh kuasa dan kemuliaan. Apapun yang dibutuhkan, Tuhan berkati bersama keluarganya. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga untuk seluruh koordinator, seluruh pengerja, seluruh worship leader, singers, usher, greeter, kaum muda Born Against Worship Team,
Borges Youth, Tiberias Choir, seluruh guru sekolah minggu, Beloved Kids, tim Tiberias Media, SCT Tiberias, seluruh dosen, Tiberias Travel, tim event, production, kreatif, media, logistik, security, semua tim pelayanan di seluruh Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan sayangi, agar kami semua dalam tim melayani di Gereja Tiberias Indonesia, kami satu visi misi, satu hati, satu roh untuk menyambut kedatanganmu kedua kali, yaitu dengan kuasa minyak dan anggur untuk membuktikan firman Tuhan lebih dari pengetahuan manusia. Kami doa juga untuk Pak Anggoro, istri dan anak diberkati, Kokiat Cisusan juga diberkati, Bu Yeni Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Bu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiatar diberkati, Om David, Tante Popi juga diberkati bersama mama papanya dan kedua putranya diberkati, David Raharja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Bu Marta di Sunter juga diberkati, Tuhan berkati Ibu Marta sembuh dalam nama Tuhan Yesus, Pak Gandati Matupang juga diberkati, Ibu Teni diberkati, Bu Liana, Pak Antoni diberkati, Raymond diberkati, Om Pardiman, Tante Lia diberkati. Kami doa semua untuk program Gereja Tiberias Indonesia diberkati, sukses, berhasil. Tuhan berkati program Holy Land Tour bersama Tiberias Travel, Gereja Tiberias Indonesia diberkati. Retret pasangan suami istri juga diberkati. Semua KKR kuasa, KKR penyerahan anak, Tuhan berkati. Semua penuh kuasa dan mujizat. Kami doa, kami serahkan semua jemaat Tiberias Indonesia. Kami semua yang hari ini sudah bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami semua dimeteraikan sebagai warga sorga. Siapapun yang sakit hari ini disembuhkan. Siapapun yang krisis ekonomi hari ini dibebaskan. Tuhan sayangi hari ini yang letih, yang lesu, berbeban berat. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kuasa dan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami doa, kami bersyukur, kami serahkan agar mereka semua bersama keluarga diberkati. Agar mereka semua sepanjang masa, Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku sepanjang masa akan menjadi tetangga di sorga. Amin. Saya kembalikan kepada Gereja Tiberias, Kelapa Gading Nias. Silakan, Pendeta Elvis. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Argo Parihaji dan juga Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darniati Parihaji untuk pelayanan Pendeta Argo dan juga Ibu Gembala. Hari ini kami sungguh diberkati. Doa kami untuk Pendeta Argo dan juga Ibu Gembala terus diberi kesehatan, umur panjang, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kita akan tutup ibadah ini. Kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita. Kita akan pulang menerima berkat dari Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan, amin. You're the name above